Hai sahabat sayang satwa, mungkin yang belum melihat video saya di video sebelumnya, mungkin belum mengenal saya. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan, saya Ayundia, saya seorang ibu rumah tangga dari satu anak laki-laki dan beberapa anak bulu rescue. Di video kali ini saya akan bercerita tentang kisah kucing Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa teman-teman bisa bantu saya tonton, klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Dengan menonton video saya, teman-teman bisa membantu saya untuk menghidupi beberapa anak bulu rescue dan kegiatan rutin saya street feeding. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sahabat sayang satwa. Selamat menonton. Sudah menjadi pengetahuan umum jika kucing memiliki tempat tersendiri dalam Islam. Sebagai binatang yang sempat dipelihara Nabi Muhammad SAW, kucing nyatanya mampu menghubungkan surga atau neraka pihak tertentu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu diikat sampai mati. Dia tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya lepas, sehingga bisa mencari makan sendiri, sekalipun serangga-serangga di tanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Padahal sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW jika dirinya tidak pernah membiarkan seekor binatang apapun mati dalam keadaan kelaparan. Dalam buku Muhammad Ismail Al-Jawazi dengan judul Nabi Muhammad Sehari-hari, menurut Rasulullah merupakan sebuah dosa yang layak untuk diganjar dengan seberat-beratnya hukuman bagi orang yang secara sengaja membiarkan seekor binatang kelaparan, dan tiada lain balasan untuk orang tersebut melainkan ancaman api neraka. Sebaliknya, Rasulullah mengatakan siapapun yang mau dan mampu menyayangi binatang, memenuhi rasa laparnya, maka balasannya tak lain adalah surga. Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan dalam keadaan sangat haus. Kemudian ia menuruni sebuah sumur untuk memperoleh air minum. Tatkala keluar dari sumur itu, ia mendapati seekor anjing yang sama kelaparan dan kehausan. Ia hanya makan kotoran unta disebabkan sangat haus. Kemudian laki-laki itu berkata, "Sungguh anjing ini sedang merasakan nasib yang sama denganku." Maka laki-laki itu pun turun kembali ke dalam sumur itu dan memenuhi sepatu kulitnya dengan air yang ia jinjing dengan mulutnya. Ia naik dan memberi minum anjing itu. Lantas ia bersyukur kepada Allah sehingga diampuni dosa-dosanya. Dari kisah tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah memberlakukan demikian setiap binatang itu ada pahala?" Dan dijawab Rasulullah, pada setiap sesuatu yang bernyawa adalah pahala. Semasa hidup Rasulullah diketahui memiliki beberapa binatang peliharaan, mulai dari kucing hingga unta. Hewan-hewan itu dirawatnya dengan penuh kasih sayang. Diceritakan peliharaan Rasulullah yang bernama Muezah, yang merupakan kucing dan mulai dipelihara Rasulullah selama pertempuran Uhud. Dalam banyak kisah, Muezah kerap digendong Rasulullah dan ditaruhnya di atas paha sambil dielus badannya. Salah satu yang sangat disukai Nabi SAW ialah saat Muezah mengeong tiap mendengar lantunan azan, seolah-olah hewan imut itu sedang menjawab panggilan sholat. Tak sampai di sana, saking mencintai Muezah, pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapati Muezah sedang tidur di atas jubahnya. Padahal Rasulullah memerlukan jubah tersebut.
bukannya membangunkan muezza Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru memotong belahan lengan jubah yang ditiduri kucingnya itu. Sebabnya beliau tak ingin mengganggunya. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan seputar kucing, bisa langsung saja tulis di kolom komentar yang disediakan. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Dengan mengklik like dan subscribe, teman-teman bisa membantu saya menghidupi beberapa anak bulu rescue dan kegiatan rutin saya street feeding. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.